Hai semuanya, selamat datang dan salam kenal di Cerita Netizen. Ceritakan saja semua misterimu. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih banyak buat kalian yang sudah klik video ini. Dan buat kalian yang belum gabung, boleh kalian klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan video baru dari saya. Kali ini saya akan mencoba menceritakan tentang legenda hantu Jepang yang terkenal, yaitu hantu Teke-Teke. Teke-Teke. Cerita ini berlatar sekitar tahun 1960 di negeri bunga sakura. Kashima Reiko adalah seorang gadis yang tinggal di kota Hokkaido, Jepang kala itu. Ia merupakan pelajar yang masih duduk di bangku SMA di kota Hokkaido. Ia dikenal sebagai siswi yang pintar dan rajin di sekolahnya. Sifatnya yang pemalu dan penakut membuat Kashima Reiko selalu menjadi sasaran bullying oleh teman-temannya di kelasnya. Bukan hanya di dalam kelas saja, Kashima juga sering kali mendapatkan bullying oleh teman-temannya di luar sekolah. Suatu hari setelah jam sekolah selesai, Kashima bergegas menuju stasiun kereta cepat Shinkansen untuk segera pulang ke rumah. Waktu itu ia duduk di bangku peron sendirian, menunggu kereta yang datang. Segerombolan anak-anak sekolah tiba-tiba datang menghampiri Kashima yang tengah duduk di bangku peron. Anak-anak sekolah itu diketahui merupakan teman-teman kelas Kashima yang sering kali membulinya saat di dalam kelas. Kali ini mereka menjahili Kashima Reiko dengan seekor serangga. Salah satu dari mereka melempari Kashima dengan seekor jangkrik. Kashima panik. Ia kaget. Seekor jangkrik tiba-tiba saja bertengger di pundaknya. Kejadian itu justru membuat teman-teman nakalnya tertawa bahagia. Mereka menertawakan Kashima yang panik akibat ulah mereka. Teman-temannya yang tak berakhlak tidak menyangka jika kejahilan mereka akan berakibat fatal. Saking kagetnya, Kashima Reiko terjatuh ke rel kereta. Naas, seperti kejadian horor pada umumnya, Kashima Reiko tewas tergilas oleh kereta cepat yang melintas dengan kondisi tubuh yang terpotong jadi dua bagian. Dan teror hantu Teke-Teke pun dimulai. Tek, tek, tek. Suara yang akan kau dengar bila bertemu hantu Teke-Teke. Ia berjalan menggunakan siku dan kedua tangannya. Tubuhnya terseret saat berjalan, menimbulkan bunyi tek, tek. Hembusan angin kencang yang tiba-tiba menerpa punggungmu, kondisi jalan yang sepi, suara tubuh yang terseret, itu adalah tanda-tanda kedatangan hantu Teke-Teke yang sedang mengincarmu dengan sebilah sabit yang ada di tangannya. Menurut cerita, jika seseorang tak cukup kencang melarikan diri dari hantu Teke-Teke, maka tubuh orang tersebut akan terpotong menjadi dua bagian dengan sebilah sabit yang dibawa oleh Teke-Teke. Diceritakan, kecepatan merangkak Teke-Teke lebih cepat dibanding orang yang dihantuinya. Kecepatannya bisa menyamai kereta api cepat yang menggilas tubuhnya. Kecepatannya bisa mencapai 150 km per jam. Dengan dendam yang tertanam pada dirinya, Teke-Teke sering menghantui banyak orang untuk membalaskan dendamnya semasa ia hidup dulu. Dendam tersebut didasari oleh kematian tragis yang ia alami sebelumnya. Tujuan Teke-Teke memotong tubuh korban adalah untuk mencari bagian bawah tubuh mereka sebagai ganti tubuh Teke-Teke yang hilang. Menurut cerita yang beredar, terdapat dua orang yang menjadi korban Teke-Teke. Satu orang adalah seorang siswa, dan satu orang lagi merupakan masinis kereta. Diceritakan, pada suatu malam, terdapat seorang siswa yang sedang berjalan pulang dari sekolahnya. Saat melewati sebuah sekolah, ia melihat gadis cantik yang sedang bersender di jendela ruang kelas. Siswa tersebut merasa heran. Dalam hati ia bertanya, bukankah sekolah itu khusus laki-laki? Mengapa ada seorang siswi di sana? Sebelum pertanyaannya terjawab, gadis tersebut justru malah terjun dari jendela.
dan tampak bahwa bagian bawah tubuh gadis tersebut tidak ada. Hanya bagian perut ke atas yang nampak. Gadis tersebut memegang sebilah sabit di tangannya. Siswa tersebut tercengang melihatnya. Sebelum ia berhasil kabur, gadis itu pun berhasil memotong tubuhnya menjadi 2 bagian. Sementara itu, saat musim salju, seorang masinis tengah mengendarai kereta. Ia merasakan sesuatu yang aneh. Ia merasakan menabrak sesuatu. Ternyata, ia menabrak hantu teke-teke yang berada di tengah rel. Seorang teman masinis pun memutuskan mencari pertolongan pada polisi, sedangkan si masinis masih tetap berjaga di kereta. Namun naas, setelah temannya kembali, si masinis pun ditemukan telah meregang nyawa. Tubuhnya telah bertengger di tiang listrik dengan hantu teke-teke yang sedang memeluk tubuhnya. Sejak 2 kejadian tersebut, cerita hantu teke-teke pun menyebar ke seluruh negeri Jepang. Ceritanya pun masih terkenal sampai sekarang. Ada beberapa cerita yang mengatakan, jika seseorang telah membaca ataupun mendengar cerita hantu teke-teke, maka setelah 3 hari sampai 1 bulan, sosok hantu wanita tersebut akan muncul di hadapannya. Tak hanya di jalan yang sepi, teke-teke pun bisa muncul di kamar mandi pada tengah malam. Namun kalian tak perlu khawatir. Salah satu cara untuk menghindari kematian akibat hantu teke-teke adalah dengan menjawab pertanyaannya. Jika ia bertanya, "Di mana kakiku?" Jawablah, "Di expressway machine." Siapa yang bilang begitu? Jawablah, "Kashima Reiko-san mengatakannya kepadaku." Jika ia bertanya, "Apakah kamu membutuhkan kakimu?" Maka Anda harus segera menjawabnya, "Ya, saya membutuhkan kakiku sekarang." Itulah pertanyaan serta jawaban jika seseorang bertemu hantu teke-teke. Kalian tak perlu kaget ataupun berteriak saat bertemu dengannya. Kalau saja si korban kaget melihat hantu teke-teke, hantu itu akan langsung memotong tubuhnya. Dan legenda hantu teke-teke pun selesai. Walaupun hanya cerita legenda yang masih belum terbukti kebenarannya, setidaknya kisah hantu ini bisa menjadi pelajaran buat kita untuk selalu menghargai teman. Oke, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Saya Rahmat dan sampai ketemu di cerita netizen berikutnya.